kita mengingat kembali sejarah yang terjadi terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan ayahnya dan putranya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim bermimpi 3 hari berturut-turut, ia menyembelih putranya yang paling disayang, yaitu di hari Tarwiyah, yang mana ulama menyebutkan bahwasanya Tarwiyah ini berasal dari kata-kata rawa yurawi tarwiyatan, atau yang artinya adalah ra'a, melihat, merenung. Ada pula yang mengatakan rawa irtawa yartawi atau ra'a yurawi tarwiyatan, ini adalah hilang dahaga. Artinya orang-orang yang berangkat haji di hari ke-8 dihilangkan dahaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil di hari tersebut Nabi Allah Ibrahim khawatir, merasa bimbang apakah mimpi yang didapatnya menyembelih putranya Sayyidina Ismail ini apakah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau datangnya dari syaitan. Maka kemudian di hari berikutnya Nabi Allah Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Di hari berikutnya yaitu hari Arafah, yakni Arafah annaha minallahi ta'ala atau min rabbihi jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Nabi Ibrahim di hari kedua mulai mengetahui bahwasanya ini adalah mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di hari ketiga, yaitu di hari Nahar, hari Idul Adha. Mimpi itu kembali lagi dan di hari itu dilaksanakanlah penyembelihan terhadap putra beliau yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hari Arafah, yang mana para hujjaj mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Padang Arafah, yang mana di situ di hari itu dan di saat itu ketika mereka berwukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala kucurkan anugerah ampunan untuk mereka, bahkan dibebaskan daripada api neraka. Maka dari sini para ulama Hadramut mereka bertafaul atau mengikut sertakan diri dengan mereka-mereka yang ada di Arafah. Biasa disebut dengan sa'atul ta'rif, menyerupakan diri seperti berada di Arafah. Mereka keluar ke tanah-tanah lapang di dekat-dekat rumahnya, seakan-akan berada di Arafah. Dan mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, mereka bersolawat, berbuat kebaikan di hari Arafah, di asar, ba'da asar di hari Arafah. Dan hal yang demikian juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad berhaji itu pada tahun ke-10. Sedangkan kewajiban haji diwajibkan pada hari ke-6. Maka di hari-hari Arafah Nabi Muhammad SAW keluar ke suatu tempat yang berada di Madinah, dan sebagian daripada ulama atau ahli sejarah mengetahui tempat tersebut. Disitulah Nabi SAW merenung, bertafakur dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita tiru, biar Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak pelit, tidak pilih kasih. Allah bisa menghapus dosa-dosa orang-orang yang ada di Arafah. Allah juga bisa menghapus dosa-dosa
orang-orang yang berada di luar dari Arafah. Semoga aja kita kecipratan daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Doa atau amalan yang dianjurkan di hari Arafah adalah sebagaimana Nabi SAW katakan, doaul Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang mengatakan pakai yuhyi wa yumitu, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya Arafah. Nabi ajarkan. Doanya di mana? Itu kan zikir. Kalau kita lihat-lihat, kalau kita perhatikan, ini kan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir, bukan doa. Doanya di mana? Memang saya punya guru Al-Habib Zain bin Abraham bin Sumit, ketika kedatangan tamu, beliau menerangkan bahwasanya sebagian besar doanya para anbiya, doanya para rasul adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doanya Nabi Allah Yunus ketika dimakan oleh ikan yang besar, ikan nun. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak ada doanya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama katakan, baca doanya Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doanya, insyaallah hajat yang ada di hati kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga amalan yang dianjurkan di hari Arafah adalah kita memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak doa, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, membaca surah Al-Ikhlas. Kata ulamanya, kita diajarkan baca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Tadi doanya Arafah kita baca juga 1000 kali. Kemudian juga kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran di hari Arafah. Ini diantara amalan. Berbuat baik, sedekah juga dianjurkan di hari Arafah. Bergerak mencari ridha Allah, bergerak mencari pemicu rahmat Allah, bergerak mencari dan memantik ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hajat itu tidak akan dikabulkan. La tuqdal hajat lisakit. Orang yang diem aja, hajatnya nggak bakal dipenuhi, minta. Kalau datang ke orang, minta, jangan diem. Kalau diem orang nggak tahu kita perlunya apa. Kita ngomong, saya perlunya ini, saya perlunya itu. Maka dengan kita minta, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal kasih. Allah maha penyayang, Allah maha pengasih. Ini diantara amalan di hari Arafah. Dan yang perlu kita ketahui juga, kita itu disunahkan untuk memperbanyak takbir di hari-hari raya. Takbir itu terbagi menjadi dua. Ada takbir muqayyad, ada juga takbir mursal. Takbir mursal itu dimulai ketika terbenamnya matahari di hari Arafah, tanggal 9. Malam takbir maghribnya, sunnah kita baca takbir mursal, artinya bebas, nggak terikat dengan apapun. Mulai bis maghrib baca terus sampai kapan? Sampai khatib naik ke mimbar, atau sampai sholat Idul Adha. Sampai sholat, sama seperti sholat Idul Fitri, selesai sholat, selesai khatib, selesai. Nggak ada takbir mursal.
Ini takbir musal, takbir yang nggak terikat dengan apapun, bebas, nggak ada waktunya. Ada namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu-waktu sholat. Jadi ini dibaca takbirnya, disunahkannya ketika kita selesai sholat. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika awal fajar atau setelah sholat subuh di hari Arafah, tanggal 9, besok. Habis subuh langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir. 3 kali baru baca zikiran habis sholat. Kemudian dilanjut kapan? Habis zuhur. Kemudian dilanjut habis asar. Kemudian dilanjut habis maghrib sampai ketemu sholat. Kemudian lanjut sampai ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Ini hari tasyrik asal katanya adalah isyraq, jemur. Atau terbit matahari, masak, matengin hewan kurban. Zaman dulu di hari-hari tasyrik mereka menjemur kambingnya, dagingnya untuk dijadikan dendeng, karena dendeng lebih awet. Lebih awet. Ayyamut tasyrik, kullu ayyamit tasyrik dzibh. Kata Nabi SAW, setiap hari-hari tasyrik boleh kita menyembelih. Itu waktunya makan. Waktunya nggak boleh puasa, haram. Di hari-hari tasyrik kita haram untuk berpuasa. Itu takbir. Jadi takbir ada yang muqayyad, ada yang mursal. Dan kita juga disunahkan ketika melihat hewan kurban, ada kambing tuh di depan, sunnah kita ngelihat, ketika ngelihat kambing kita takbir. Kambing kurban ya. Mulai dari kapan? Mulai dari hari pertama. Hari pertama Zulhijjah tanggal 1 sampai hari tasyrik, ketika ngelihat kambing kita sunnah untuk takbir. Melihat di jalan ada hewan kurban, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah kita untuk bertakbir. Ini dia, di antara amalan-amalan yang disunahkan kita lakukan di hari Arafah. Kemudian kita juga dianjurkan, disunahkan untuk menyembelih hewan yang terbaik. Menyembelih hewan yang terbaik. Karena itu akan menjadi tunggangannya kita. Nabi SAW katakan, azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Perbesarlah hewan kurban kalian, maka sesungguhnya hewan kurban itu akan menjadi kendaraanmu di hari kiamat atau di sirat, jembatan sirat mustaqim. Wallahu alam bissawab.